Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Apriyaji. Di sini saya akan menjelaskan sumber data demografi, yaitu meliputi ada 3 kasus. Yang pertama ada sensus penduduk atau disebut dengan SP. Yang kedua registrasi vital atau penduduk. Yang ketiga ada survei penduduk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sensus. Dahulu, sensus sering dihubungkan dengan penguatan pajak dan kata. Nah, sensus berasal dari kata Latin, yaitu censer, yang berarti menaksir atau memungut pajak. Nah, yang selanjutnya, sensus juga dihubungkan dengan kepentingan militer. Orang Yunani kuno menghitung jumlah laki-laki dewasa pada masa perang dan juga pada waktu persediaan pangan yang berkurang. Nah, sensus sekarang diinformasi sebagai bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk analisis statistik. Sedangkan data pribadi tidak diterbitkan. Sensus penduduk adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan dan data kependudukan. Sensus yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 atau 5 tahun, memudahkan perbandingan. Ciri-ciri khas sensus modern lainnya adalah universal, yaitu serentak. Artinya setiap individu dicacah pada waktu yang bersamaan. Nah, sejarah sensus ini meliputi yaitu SP pernah dilaksanakan sebelum Masehi di Babilonia 4000 SM, di Mesir 2500 SM dan Cina 3000 SM. Nah, abad 16 dan 17 SP di Italia, Sicilia, dan Spanyol, militer, pajak dan perluasan kerajaan. SP lebih maju atau modern di Quebec 1666, Swedia di tahun 1749, Amerika 1790, Inggris 1801 dan di Indonesia sendiri pada tahun 1815 dan India pada tahun 1881. Nah, SP di Indonesia sendiri yaitu sebelum merdeka pada tahun 1915, 1920, dan 1930. Nah, setelah merdeka, pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, dan tahun 2010 di bulan Mei dilaksanakan BPS. Nah, di SP di Indonesia 2, SP dilaksanakan tiap 10 tahun. SP dilaksanakan dengan sistem aktif petugas mendatangi RT atau penduduk. Nah, hasil SP diolah bertahap, desa, kecamatan, ataupun kabupaten kota, provinsi, dan pusat, yang diterbitkan BPS, kabupaten, kota, provinsi, dan BPS pusat. Nah, pengertian sensus selanjutnya, yaitu kegiatan mencacah semua penduduk atau jiwa, menyimpulkan, menyusun, dan menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial pada waktu dan wilayah tertentu. Keseluruhan proses pengumpulan kolektif, penghimpunan dan penyusun compiling, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua yang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Nah, sensus selanjutnya yaitu semua orang ataupun unit cacah. Yang kedua ada waktu tertentu, yaitu serentak. Yang ketiga ada wilayah tertentu atau batas wilayah. Yang keempat, keterangan yang dikumpulkan, demografi, ekonomi, dan sosial, tergantung kebutuhan dan kepentingan negara, keadaan keuangan, kemampuan teknis pelaksanaan, serta pelaksanaan internasional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sensus.
Nah, lingkup penduduk atau disebut de jure dan de facto. De jure yaitu penduduk resmi yang berdomisili di daerah tersebut. Sedangkan de facto yaitu bukan penduduk resmi di daerah resmi, termasuk tunawisma dan orang asing kecuali korps diplomatik negara asing. Nah, selanjutnya yaitu sensus error. DOK mengelompokkan kesalahan sensus yang dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kesalahan cakupan, yaitu tidak semua penduduk tercacah atau tercacah. Karena faktor-faktor geografis, mobilitas tinggi, jumlah tidak begitu besar, dan secara statistik tidak begitu berarti. Sedangkan yang kedua, kesalahan isi pelaporan. Biasanya berasal dari responden, contohnya tidak tahu berapa umurnya yang sebenarnya, respon tidak jujur. Nah, yang ketiga ada kesalahan ketepatan pelaporan. Terjadi karena kesalahan dari petugas sensus sendiri atau bisa juga dari responden. Registrasi vital penduduk. Yang pertama yaitu registrasi penduduk adalah mencatat perubahan kependudukan yang terjadi setiap saat. Nah, sensus dan survei menggambarkan keadaan penduduk pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, statistik vital merupakan sumber utama untuk mengetahui perubahan penduduk. Karena statistik ini dikumpulkan secara kontinu dalam berbagai buku registrasi yang biasanya meliputi kematian, kelahiran, dan perkawinan. Selanjutnya yaitu registrasi dilakukan karena sensus penduduk tidak dapat menjaring dan memantau kejadian atau perubahan kependudukan yang terus terjadi tiap saat. Contohnya lahir, mati, kawin, cerai, pindah, tidak menetap, perubahan pekerjaan dan mobilitas lain. Registrasi dilakukan terus-menerus oleh Depdagri dengan ujung tombaknya perangkat desa atau lurah atau camat. Dan selanjutnya pelaksanaan pasif menunggu penduduk datang melapor menimbulkan masalah terutama ketidaklengkapan datanya. Nah, contohnya bayi lahir, hidup beberapa menit ataupun beberapa hari, kemudian meninggal. Biasanya tidak dilaporkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian. Contohnya lain yaitu wanita hamil karena kecelakaan. Jika bayinya lahir, jangankan dilaporkan ke lurah atau ke desa, tetangga sendiri kalau bisa tidak diberitahukan. Nah, di Indonesia juga melakukan registrasi vital, yaitu mencatat kejadian penting berhubungan dengan kehidupan, kelahiran, adopsi, kematian, perkawinan, perceraian, abortus, morbiditas, dan migrasi. Nah, registrasi vital dilakukan oleh beberapa departemen, tergantung jenis data. Contohnya, Depkes mencatat bahwa mortalitas dan morbiditas, Defak mencatat perkawinan dan perceraian, sedangkan Depdagri, yaitu kantor catatan sipil, mencatat kelahiran dan lain-lain. Contoh registrasi vital yaitu yang pertama ada akte kelahiran, akta nikah, dan pembuatan KTP. Seiring dengan waktu untuk mengetahui keadaan penduduk, mengalami perubahan info kependudukan berkaitan dengan keakuratan data, yaitu data kependudukan yang tidak akurat menyebabkan informasi yang dihasilkan salah, padahal data tersebut digunakan sebagai perencanaan pembangunan. Adapun catatan-catatan tentang hal ini telah disimpan oleh beberapa gereja di Eropa sejak abad ke-14, tetapi sistem pencatatan sipil yang resmi baru dikembangkan pada abad ke-19 dan 20. Jika registrasi dilakukan ataupun dilaksanakan dengan cermat dan diwajibkan seperti di Australia dan negara-negara maju lainnya, kemungkinan jumlah kelahiran dan kematian dapat dianalisis bersama-sama dengan sensus terakhir dan statistik migrasi untuk memungkinkan perhitungan tingkat kelahiran dan tingkat kematian serta memperkirakan jumlah penduduk pada setiap waktu. Nah, karena para petugas kesehatan masyarakat menekankan pentingnya mencegah penyakit dan mengurangi kematian, maka analisis hal-hal tersebut tertentu dari data registrasi, sebab kematian, umur, waktu meninggal, dan jenis pekerjaan makin dibutuhkan.
Meskipun demikian, di banyak negara berkembang, sangat banyak biaya diperlukan untuk menyelenggarakan suatu sistem registrasi yang lengkap, sehingga dalam jangka waktu beberapa dasawarsa mendatang, buku registrasi agaknya dapat diandalkan untuk memberikan data demografi yang betul-betul dapat dipercaya. Nah, menurut survei mengatakan mencacah sebagian penduduk berdasarkan sampel namun bersifat nasional. Nah, survei dilaksanakan karena hasil SP dan registrasi punya keterbatasan, sehingga kurang memberikan info tentang sifat dan perilaku penduduk. Survei biasa diadakan kapan saja, tidak harus menunggu 10 tahun. Materi data yang dikumpulkan bisa beragam, tergantung kebut. Contohnya Susena, survei kesehatan, pertanian, pengangguran, dan akseptor KB. Suatu survei sampel lebih murah karena hanya meliputi penduduk yang dipilih sebagai wakil penduduk. Namun demikian, proses pemilihan ini dapat menimbulkan kesalahan sampel, yaitu sampling error, yang tidak akan terjadi jika seluruh penduduk dicacah. Nah, masalah lain yang timbul adalah karena suatu sampel nasional secara relatif jumlahnya tidak besar. Ada kemungkinan daerah atau unit yang kecil, misalnya suatu desa, tidak terwakili sehingga dengan sendirinya sangat suka menentukan karakteristik daerah ini. Nah, ini adalah contoh survei. Yang pertama ada SUPAS, survei penduduk antar sensus pada tahun 1985 dan 1995. Nah, yang kedua ada SUSENAS, survei sosial ekonomi nasional. Yang ketiga ada SKRT, survei kesehatan rumah tangga, dan yang terakhir SDKI, survei demografi dan kesehatan Indonesia. Adapun ukuran dasar demografi yaitu jumlah bilangan absolut sering digunakan dalam analisis demografi. Yang kedua, rasio menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Yang ketiga, rate jumlah kejadian dibandingkan jumlah penduduk yang mengandung risiko peristiwa tersebut. Angka ini merupakan suatu bentuk khusus dari rasio. Ada dua macam rate, yaitu angka kasar dan angka spesifik. Yang keempat ada proporsi, menyatakan suatu perbandingan antara dua bilangan, di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Yang kelima, konstanta, merupakan bilangan tetap. Yang keenam, kohort, sekelompok orang yang mulai menjalani peristiwa demografi bersama-sama. Yang ketujuh, ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian maupun keseluruhan penduduk selama satu periode tertentu. Yang ke-8 ada pertumbuhan penduduk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.